Nike Ardilla adalah sosok yang tidak pernah mati bagi penggemar musik tanah air. Di tengah banyak orang mengagumi sepak terjangnya sebagai seorang superstar, Nike Ardilla ternyata menyimpan sebuah kekaguman yang luar biasa terhadap sosok legenda Hollywood Marilyn Monroe. Cerita akhir hidup mereka pun nyaris sama. Kalau Marilyn Monroe meninggal karena overdosis akibat mengkonsumsi obat terlarang, Nike Ardilla meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Demam kekaguman terhadap Nike menguap dalam bentuk identifikasi dari beberapa pengagumnya. Sebut saja Nafa Urbach dan Nike Ardilla yang sempat menumpang nama mereka menuju tangga prestasi pada sosok Nike Ardilla. Tidak semua sisi kehidupan Nike berhasil diungkapkan semasa hidupnya. Kisah tentang video klip yang dibuat 2 bulan menjelang akhir hidupnya yang hingga kini belum ditayangkan seolah sudah menjadi isyarat kematian bagi sang diva. Selamat siang pemirsa, saya Feni Rose akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Hingga detik ini orang tidak pernah berhenti membicarakan sosok Nike Ardilla. Sebagaimana gadis remaja yang keranjingan dengan gaya dan penampilan tokoh idolanya, demikian pula dengan Nike Ardilla yang berusaha merubah gaya dan penampilannya mirip Marilyn Monroe, sosok yang sangat dikaguminya. Barangkali dalam hatinya ia percaya jika ia bisa mengikuti gaya dan penampilan Marilyn, maka ia juga bisa mengikuti jejak Marilyn Monroe. Dan setelah Nike Ardilla meninggal, siapa yang menyangka justru jutaan gadis remaja berusaha merubah penampilan dan gaya hingga mirip Nike Ardilla. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Dalam usia yang begitu muda, Nike Ardilla sudah berada di puncak prestasi. Sebuah prestasi yang diraih bukan karena polling SMS atau hasil pemilihan pemirsa televisi saja, tetapi prestasi yang tumbuh secara natural karena hasanah pribadi dan daya pikat yang tiada dua. Dalam perjalanan menemukan jati dirinya, Nike akhirnya menemukan sosok Marilyn Monroe sebagai figur rujukan bagi penampilan dan gayanya. Jadi penggemar Marilyn Monroe itu pada tahun 90, kurang lebih 93-94. Awalnya itu 93 akhir kalau nggak salah. Pada saat itu sebelumnya ada bersamaan dengan Melly Goeslaw. Melly Goeslaw menjadi penggemar Mariah Carey dan kebetulan Nike menggemari Marilyn Monroe. Dan dia sampai berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan koleksi-koleksi Marilyn Monroe-nya itu sampai keluar. Melly Goeslaw, teman sebaya Nike yang juga sedang berupaya menemukan jati dirinya saat itu, menjadi teman Nike yang paling memahami mimpi-mimpi Nike untuk menjadi seperti Marilyn Monroe. Sharing identifikasi diri mereka terhadap sosok idolanya masing-masing sepertinya menjadi motivasi bagi kelanjutan kisah yang mengubah hidup mereka selanjutnya. Kita sebenarnya nggak punya idola yang kita fanatikin banget. Kalau yang namanya idola fanatik banget tuh kan dari mulai kita mengenal dunia seni itu udah suka sama Marilyn Monroe gitu, atau sama siapa deh gitu. Tapi enggak,
kita berdua sama-sama ngetren-trenan apa gitu. Kebetulan pada waktu dia sebelum meninggal itu 1 tahun itu memang dia lagi koleksi semua filmnya Marilyn Monroe, semua lagi suka banget sama Marilyn Monroe. Tahun atau 2 tahun ya, kamarnya semua Marilyn Monroe. Ada juga kan kalau di interview sama wartawan suka bilang saya pengen kayak Marilyn Monroe gitu, meninggal apa namanya lagi top. Menjelang akhir hayatnya, Nike juga sempat mengoleksi celana jeans bergambar Marilyn Monroe. Yang di Jerman dia dapat itu boneka kecil, lalu bukunya, lalu ada di situ film mengenai Marilyn Monroe-nya. Di Thailand itu sebenarnya yang terakhir menjelang akhir hayat. Dia dapat celana jeans yang di pahanya itu dia digambari Marilyn Monroe. Itu sangat unik gitu gambarnya. Artis Nafa Urbach yang saat itu masih berusia sekolah dasar sudah menyimpan kekaguman tersendiri pada sosok seorang Nike Ardila. Bahkan saking idolanya, Nafa sampai tahu siapa yang menjadi idola utama dari Nike Ardila. Ya dulu sih ngefans banget karena memang dia pantas untuk diidolakan karena memang selain bibirnya lucu banget, orangnya juga sosialisasinya tinggi. Terus dia itu ngefans banget sama Marilyn Monroe. Ada sedikit kesamaan dari Nike dengan Marilyn Monroe. Ya kalau saya pribadi, terlepas dari saya sebagai kakaknya, karena Nike ada inner beauty, tapi inner beauty lain dengan luar. Mungkin di hoki juga ada kesamaan mungkin ya. Dia juga ingin ada sedikit kesamaan dengan yang dia kagumi, dengan gaya rambut atau gaya di fotonya ada satu ingin kesamaan gitu. Nike Ardila barangkali tidak tahu berapa jumlah penggemarnya dan siapa saja yang berada di dalamnya. Sama juga seperti Marilyn Monroe tidak tahu bahwa Nike Ardila adalah salah seorang penggemarnya. Tetapi hari ini kehadiran sosok Nafa Urbach dan Nike Ardila merupakan gambaran dari sosok seorang fans yang berhasil mengungkapkan diri dalam bayang-bayang seorang Nike Ardila, tetapi berhasil keluar menjadi dirinya sendiri. Sama seperti Nike berhasil menjadi Nike dan bukan menjadi Marilyn Monroe. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Ku rindu kepadamu. Itulah suara Nike Ardila, penyanyi yang suara dan gaya bernyanyinya meniru Nike Ardila. Memang Nike Ardila tidak saja mengukir sejuta prestasi, tetapi juga berhasil menelurkan bintang-bintang baru dari para fansnya yang menaruh kekaguman pada dirinya. Suara Nike yang mencapai beberapa oktav coba ditiru oleh Nike Ardila dan Nafa Urbach. Bukan saja suara Nike yang ditiru, gaya dan sikap Nike Ardila juga diikuti oleh keduanya. Padahal Dika nggak dibuat-buat gitu ya, suara Dika seperti itu gitu. Terus apalagi
kalau dikepikir ya kemiripan-kemiripan itu ya berasal dari atas juga ya, Allah yang ngatur gitu. Terus mungkin semuanya serba kebetulan gitu. Bukan kebetulan ya, kalau dibilang kebetulan sih nggak boleh. Katanya Kang Deddy sih kalau misalkan dari dasarnya banget centilnya kayak abis Dika rekaman kan Dika suka nanya ya, Kang Deddy gimana ini teh bener nggak gitu nyanyinya kan. Kalau Kang Deddy orangnya kalem gitu, sok aja seenaknya kamu nyanyinya gitu kan. Tapi pas dari saya sok aja gitu, kayak gitu-gitu aja loh kok. Kang Deddy sih sering bilang katanya kok bisa ya gitu, kok bisa ya sama gitu. Kang Deddy mah nyamain wae. Waktu itu image-nya memang sudah seperti itu, image penonton juga seperti itu, image masyarakat juga seperti itu. Jadi secara tidak langsung memang image-nya memang seperti itu, bahwa saya seorang pengganti Nika Ardila. Bukan saja suara dan wajah Nike yang diadopsi, nama Ardila pun turut dirangkul untuk mendongkrak popularitas pribadi. Hal ini tak jadi masalah bagi keluarga Nike karena Nike tetaplah Nike yang tak tergantikan oleh siapapun. Dari masalah nama keberatan banget gitu, karena takutnya Dika nggak bisa bawa nama baik itu. Dika juga memberi pengertian sama fans juga. Gimana pun fans kan kadang-kadang menginginkan Dika tuh Nike dulu begini loh, kok Dika begini gitu kan. Ya gimana pun ya ini Dika gitu. Dika berusaha untuk menjadi Dika sendiri gitu. Walau Nike sudah tiada, jiwa Nike masih tetap hidup dalam diri para penggemarnya hingga hari ini. Dika Ardila pernah merasakan kehadiran Nike dikala mengalami kesulitan saat rekaman. Kehadiran Nike seakan memberi kekuatan menghadapi masalah tersebut. Pas waktu Dika ngerasain lagi ini aja ya, lagi syuting gitu loh. Nggak tahu mungkin pikiran gimana, atau mungkin ngerasa ketakutan Dika, atau mungkin gimana ya, pernah ngerasa ditemenin gitu. Selagi rekaman juga pernah ngerasa ditemenin. Nafa Urbah sejak kecil sudah tampil bersama dengan almarhumah Nike Ardila. Kedekatan Nafa dan Nike seolah memberikan sebuah tongkat estafet buat Nafa demi melanjutkan jejak seniornya. Saya paling deketnya sama Nike dulu gitu. Jadi ya secara nggak langsung itu udah terbentuk sendiri gitu loh. Istilahnya ntar kalau udah gede jadi penggantinya Teteh ya gitu. Tanpa dia pun saya juga nggak akan berdiri seperti ini gitu loh. Karena pada saat saya dinobatkan sebagai pengganti itu album saya lakunya sampai 1.800.000 kopi gitu. Selain Nafa Urbah, Natali adalah salah seorang contoh dari jutaan penggemar Nike Ardila yang begitu tergila-gila dan berusaha memfotokopi gaya dan penampilan Nike Ardila. Sementara kematian Nike Ardila masih menyisakan misteri bagi keluarga maupun jutaan penggemarnya. Siapa yang menyangka ternyata Nike Ardila sudah menyiapkan kematiannya dalam bentuk video klip. Inilah video klip yang dibuat 2 bulan menjelang kematian Nike Ardila. Kebintangan Nike tidak saja merangsang karir Nafa Urbah dan Dika Ardila, tetapi juga merasuki diri Natalia, salah seorang fans berat Nike, untuk membangun image-nya dekat dengan seorang Nike Ardila. Saking fanatiknya Natalia, sehingga ia tidak saja mengikuti potongan rambut dan model baju Nike, tetapi ia bahkan membeli mobil yang dipakai Nike saat kecelakaan. Dulu waktu dilemanya orang tua untuk membeli mobil Nike Ardila, itu memang papa sendiri sempatlah dimimpin sama Nike gitu loh, dengan Nike membawa mobil Genio itu ke garasi. Dan saya sendiri sih wah
jauh sebelum Nika Ardila meninggal pun saya selalu memimpikan Nika gitu loh. Apalagi waktu Nika meninggal saya selalu mimpiin dia. Termasuk salah satu dia nitip pesan ke saya ya kayak nitip mobil lah. Ya melihat itu gimana ya, sempat membuka luka lama juga ya karena diliatin tempat kejadiannya. Sorry. Terus juga diliatin mami. Saya kangen banget sama mami karena udah lama juga nggak ketemu karena saya sibuk kuliah. Liatin museum kamarnya Nike gitu loh. Ya itu sempat membuka luka lama saya lah. Maksudnya ternyata saya masih ngerasain gitu loh. Kehilangan saya akan idola saya tuh saya masih ngerasain lah gitu loh. Keinginan Nike Ardila untuk menyendiri memang terwujud dalam kesendiriannya di Pusara. Tetapi kesendiriannya bukan karena kegagalannya membangun cinta. Nike Ardila tidak pernah gagal. Hanya saja mungkin Nike jenuh mendengar setiap orang yang ingin meniru gaya dan suaranya. Nafa Urba yang merasakan kedekatan dengan Nike merasa gagal mewujudkan tongkat estafet yang diberikan Nike. Walaupun Nike memang terlahir untuk menjadi seorang legenda yang tak tertirukan. Saya nggak bisa menyamakan diri saya sama Nike karena dia luar biasa. Tak ada pesan apapun yang ditinggalkan Nike sebelum kematiannya yang mendadak. Sama seperti Sukma Ayu yang sempat membuat video klip sebelum meninggal. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku? Nike juga melakukan hal yang sama 2 bulan sebelum maut merampas hidupnya. Barangkali inilah isyarat bagi kita untuk mengenangnya sebagai seorang legenda. Kami tidak menyangka banget gitu bahwa itu yang video klip yang terakhir mungkin ya yang dibuat oleh pihak broadcast. Itu sampai saya sangat terharu. Nike pasti tak menyadari hal ini, tetapi video klip yang ditinggalkannya berbicara lebih banyak dari syair-syair yang pernah didendangkannya. Mungkin inilah syair terakhir yang mampu melengkapi predikat legenda bagi dirinya. Mengapa kini ku rasakan Seperti yang sudah seperti yang sudah dijadwal bahwa sebentar lagi aku akan meninggal, tapi inilah perjalanan akhir hayatku. Sepertinya seperti itu. Makanya saya bilang di sini ada kesinambungan dari syair dengan cerita video klip tersebut, dan itu yang ada penayangan di dalam tersebut itu bahwa itu kaleidoskop dia selama dia hidup. Berikut ini ungkapan cinta Natalia dan Nafa pada Nike yang tercurah dalam sepenggal puisi dan lagu. Sudah lama kau pergi, tapi aku masih di sini. Mencoba mengabdikan namamu dalam setiap karya hidupku. Waktu boleh berlalu, namun kau tetap idola sejatiku, Nike Ardila. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. mungkin nasib ini surat tanganku, harus tabah menjalani. Selamat jalan Nike, ukiran namamu sudah terpahat rapi di hati kami. Alunan lagumu yang merdu sudah menusuk kelenjar-kelenjar ingatan kami dan merambah ke seluruh aliran darah kami hingga menusuk sum-sum tulang kami. Di kau kami kenang selamanya. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku,
Sebenarnya, besar tidaknya seorang bintang akan mendapatkan ujian yang paling nyata dalam bentuk kenangan abadi yang mampu menembus batas-batas sejarah. Nika Ardila membuktikannya. Silat mengadakan kuis yang berhadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya, siapakah artis yang menjadi reinkarnasi Nika Ardila? Pilihan jawabannya adalah A. Nike Lasminar, B. Nafa Urbah, dan C. Nafa Misbah. Kirim jawaban Anda melalui SMS ke nomor 6288 sampai tayangan silat episode berikutnya. Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dan jangan lupa saksikan terus silat setiap hari Senin hingga Jumat pukul 11.30 di RCTI.